Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual yang dialami seorang hamba Allah yang menanyakan takwil mimpinya atau makna mimpinya kepada saya. Beliau bermimpi bertemu guru yang sudah meninggal, dan guru itu berpesan di dalam mimpinya dengan mengatakan, "Hati-hatilah kamu karena dunia ini tempatnya dosa." Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Beberapa di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Jadi, orang yang menafsirkan mimpi itu tidak boleh dari membaca buku primbon, tidak boleh membaca buku tafsir mimpi. Karena apa? Karena setiap manusia yang bermimpi itu memiliki takdir masing-masing. Tidak sama seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Adapun misalkan ada kitab tafsir mimpi dari alim ulama seperti Ibnu Sirin, itu hanya secara global saja. Tapi tidak boleh digunakan untuk menafsirkan mimpi setiap orang. Karena apa? Karena ilmu takwil mimpi itu adalah ilmu laduni, bukan dari membaca buku seperti yang Allah firmankan tadi dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Jadi ilmu takwil mimpi itu adalah ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah langsung, bukan dari membaca buku. Kisah mimpi banyak terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat, surat Al-Anfal, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW, mimpi yang dialami Nabi Yusuf terdapat di dalam surat Yusuf, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat di dalam surah As-Saffat tentang sejarah hari raya Kurban, hari raya Idul Adha, dan kisah mimpi yang lain itu banyak terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, mimpi yang dialami Nabi Muhammad. Mimpi dibagi menjadi 3 oleh Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa mimpi dibagi menjadi 3 itu beberapa di antaranya adalah 1, itu mimpi yang baik, kabar gembira, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, boleh diceritakan. Dalam riwayat yang lain diceritakan kepada orang yang dicintai, artinya bukan kepada orang yang hasad, bukan kepada orang yang iri dengki. Mimpi yang kedua, mimpi yang terjadi karena bisikan hati. Di saat terjaga sering memikirkan suatu hal, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi jenis ini tidak memiliki makna. Mimpi yang ketiga, mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Nabi Muhammad melarang untuk menceritakan mimpi yang datangnya dari setan. Karena apa? Karena tujuan setan itu menggoda manusia di dalam tidurnya agar di dalam menjalani kehidupan manusia itu selalu was-was, tidak tenang. Nah, untuk itu kita harus mengetahui ilmu tentang mimpi tersebut. Untuk mengetahui dalil-dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu tentang takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami saudara kita yang bermimpi, almarhum gurunya berpesan dengan berkata, "Hati-hatilah kamu karena dunia ini tempatnya dosa." Mimpi tersebut tergolong petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena ada benang merahnya dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mimpi petunjuk dari Allah itu ciri-cirinya selain sulit untuk dilupakan, yang kedua, maknanya itu pasti mengandung apa yang Allah anjurkan, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan juga terkait dengan As-Sunnah, hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mimpi petunjuk dari Allah ada 2. Yang pertama, mimpi petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena mengandung makna yang tersirat. Contohnya terdapat di dalam surat Yusuf ayat 4, mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam yang bermimpi rembulan, matahari, dan 11 bintang yang semuanya sujud. Nah, seperti itu mimpi yang perlu ditakwil karena mengandung simbol-simbol yang hanya dipahami oleh orang yang memahami takwil mimpi.
Contoh mimpi yang tidak perlu ditakwil karena tidak mengandung simbol, itu seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fat ayat 27. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Pada surat itu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman. Begitu juga mimpi yang dialami saudara kita itu. Mimpi yang dialami saudara kita itu tergolong mimpi yang tidak perlu ditakwil karena tidak mengandung simbol-simbol yang mengandung makna tersirat. Tapi artinya sesuai visual mimpi itu, bahwa beliau itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perwakilan visual di dalam mimpi itu seorang guru yang beliau sudah kenal, yang sudah meninggal, itu adalah perwakilan dari asma Allah yang maha alim, yang maha mengetahui. Karena Allah itu tidak menampakkan dirinya, zatnya di dalam mimpi, melainkan Allah menghadirkan simbol-simbol yang mana simbol tersebut mewakili asma-asma Allah. Kalau misalkan seorang guru itu adalah perwakilan dari asma Allah yang maha alim, yang maha mengetahui, yang memberitahukan kepada saudara kita dan juga kepada kita semua pada akhirnya yang sekarang mendengar kisah mimpi ini, bahwa di dunia ini tempatnya dosa. Nah, karena apa? Orang yang hidup di dunia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Apalagi sekarang sudah akhir zaman. Ya. Zaman di mana fitnah Dajjal atau ujian kebodohan sudah terjadi. Karena hal itu sudah dimimpikan oleh seorang wali di akhir zaman ini yang bermimpi bahwa fitnah Dajjal itu sudah terjadi. Walaupun Dajjalnya belum lepas, makhluk yang bernama Dajjal belum lepas, tapi fitnahnya itu sudah terjadi. Sekarang sudah banyak di medsos, di YouTube maupun Facebook, orang-orang yang bicara agama tidak sesuai dengan kadar keilmuannya. Sehingga membentur-benturkan alim ulama dengan Habib, dengan Ustadz A, dengan Ustadz B, diadu domba, hanya untuk konten, hanya untuk uang. Dan mereka menilai alim ulama kita tidak dengan ilmu yang hakiki, melainkan dengan persangkaan belaka. Maka inilah sekarang fitnah Dajjal terjadi, fitnah kebodohan, ujian kebodohan. Dajjal itu bermata satu, yang kirinya saja yang bisa melek, yang kanan buta. Itu takdir dari Allah memiliki makna bahwa orang yang dikenai fitnah Dajjal, ujian kebodohan, adalah orang yang tidak bisa memandang kebenaran. Makanya simbolnya itu mata kanan yang buta. Kanan itu simbol kebaikan. Dajjal itu mata kirinya yang terbuka. Orang yang kena fitnah Dajjal itu selalu melihat keburukan, padahal sesuatu itu baik menurut Allah. Orang seperti itu adalah orang-orang yang awam dan juga orang buta mata hatinya, sehingga mudah terjerumus dengan fitnah Dajjal. Akhirnya omongannya sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi makna mimpi yang dialami saudara kita itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhati-hati di dunia ini, karena dunia ini tempatnya dosa. Nanti kalau di akhirat sudah tidak ada lagi dosa, karena kita sudah dihakimi, sudah dihisab atas seluruh perbuatan amal kita, amal lahir maupun batin kita ketika di dunia. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa dimampukan oleh Allah dalam ketaatan lahir dan batin, sehingga terhindar dari dosa-dosa besar. Dan ketika kita mengalami dosa-dosa kecil, kita dimampukan oleh Allah untuk mengetahui perbuatan kita yang berdosa itu, dan kemudian kita dimampukan untuk tidak berputus asa kepada Allah. Karena putus asa terhadap rahmat Allah itu adalah sikapnya orang kafir. Seperti itu yang Allah firmankan. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.